Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazmi Hasyaulia. Saya dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang passive voice. Nah, teman-teman, tugas ini diberikan oleh guru bahasa Inggris wajib saya, yaitu Miss Ida Fahmi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Ida yang telah memberikan tugas ini. Dan, yuk tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Teman-teman, pasti kalian udah tahu banget dong apa itu namanya passive voice. Secara di bahasa Indonesia kita udah belajar apa itu namanya kalimat aktif, apa itu namanya kalimat pasif. Nah, di bahasa Inggris pun sama. Di bahasa Inggris namanya active voice dan passive voice. Nah, kalian masih ingat gak sih apa itu artinya? Kita ulas dikit yuk. Nah, active voice itu artinya suatu kalimat yang si subjek atau pokoknya itu melakukan pekerjaan. Sedangkan passive voice yaitu suatu kalimat yang si subjek atau pokoknya itu dikenai pekerjaan. Nah, contohnya gimana? Contohnya, misalnya, aku makan nasi. Di bahasa Inggrisnya, I eat rice. I eat rice. I sebagai subjek, eat sebagai verb, dan rice sebagai objek. Sedangkan kalimat pasifnya yaitu rice is eaten by me. Dan teman-teman, ini penting banget. Kita harus tahu kalau misalnya di bahasa Inggris itu dalam passive voice kita harus menggunakan transitive verbs supaya si kalimat aktif itu bisa diubah ke kalimat pasif. Kalau misalnya kita menggunakan intransitive verbs, maka kita tidak akan bisa mengubah kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif. Kenapa? Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu transitive verbs sama intransitive verbs? Yuk kita ulas sedikit. Jadi, transitive verbs yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya gimana? Contohnya, I read a book. I sebagai subjek, read sebagai verbs, dan book sebagai objek. Nah, gimana kalimat pasifnya? Kalimat pasifnya yaitu a book is read by me. Tadinya a book yang sebagai objek di kalimat aktif, kita ubah dia menjadi subjek pada kalimat pasif. Sehingga a book di situ sebagai subjek, is sebagai to be, read sebagai verbs, dan by me itu sebagai adverbs. Selanjutnya, intransitive verbs. Intransitive verbs itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya gimana? Contohnya yaitu he sleeps at 5. He itu sebagai subjek dan sleeps itu sebagai verbs. Kita nggak punya objek buat dipindahin ke depan di kalimat pasif. Oleh karena itu, mengapa intransitive verbs itu tidak bisa digunakan pada kalimat pasif? Jadi, kapan kita harus menggunakan passive voice? Passive voice digunakan ketika kita akan lebih memfokuskan kepada si objeknya, bukan pada subjeknya. Dan yang kedua yaitu ketika subjeknya itu tidak diketahui. Selanjutnya, kita akan bahas tentang penggunaan passive voice pada present simple, present continuous, present perfect, dan past simple, past continuous, past perfect, serta future simple dan future perfect. Gimana sih penggunaan passive voice pada rumus-rumus tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita masuk ke present simple. Kita tahu kalau misalnya present tense itu to be-nya is, am, dan are. Nah, dan present simple itu artinya hari ini, sekarang, atau masa kini. Nah, gimana sih contoh kalimat aktifnya? Contoh kalimat aktifnya gini. Nazmi cleans the window. Oke, di situ Nazmi sebagai subjek, clean sebagai verb, dan the window sebagai objek. Kita ubah ke kalimat pasif. Kalimat pasifnya yaitu the window is clean by Nazmi. The window di situ sebagai subjek dan cleans
sebagai verbs, serta by Nazmi itu sebagai adverb. Nah, teman-teman, kita lihat kalau misalnya itu si the window itu kan asalnya menjadi objek ya di kalimat aktif. Nah, di kalimat pasif tinggal kita pindahin aja tuh ke depan si the window-nya. Kenapa? Karena kita ingat tadi penggunaan dari passive voice yaitu kita lebih memfokuskan kepada objeknya, bukan subjeknya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang past tense ya. Past tense itu artinya apa? Past tense itu artinya kegiatan yang berlangsung di masa lalu ya. Ada participle, ada continuous, dan ada perfect. Oke, yang pertama ada past simple. Past simple, kita itu to be-nya punya was dan were. Contoh kalimatnya, kalimat aktif nih ya. Yang pertama ada he bought the pen from the shop. Nah, he di situ sebagai subjek, bought sebagai verb, dan the pen sebagai objek. Kalimat pasifnya, the pen was bought by him from the shop. Yap. Di situ kita the pen sebagai subjek dan was itu sebagai to be dari past simple, bought sebagai verb 3, dan yang terakhir yaitu by him yaitu sebagai adverb ya, dan from the shop. Oke, yang kedua ada past continuous atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, kalau rumus dari past continuous itu subject plus to be plus verb 1 ditambah ing. Nah, gimana contoh kalimat aktifnya? Contohnya yaitu he was buying the pen from the shop. He-nya di situ sebagai subject, was-nya sebagai to be, buying-nya sebagai verb 1 ditambah ing, dan from the shop-nya itu sebagai adverb. Nah, kita ubah ke kalimat pasif. Seperti biasa kita pindahin objeknya ke depan jadi subjek. Jadi the pen was being bought by him from the shop. Nah, ini yang tadi asalnya verbnya 1 atau verb 1 ditambah ing. Nah, tadi yang asalnya kata kerjanya verb 1 atau buying, di kalimat pasif ini kita kembali lagi ke verb 3 menjadi bought, karena kita tetap berpegang teguh kepada the rule of passive voice yaitu verb yaitu to be plus verb 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke past perfect atau kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu ini atau past perfect memiliki rumus subject plus had plus verb 3. Yap. Nah, contoh kalimat aktifnya yaitu he had bought the pen from the shop. Di situ he-nya sebagai subject, bought-nya itu sebagai verb 3, dan from the shop sebagai adverb. Yap. Selanjutnya, kita akan ubah ke kalimat pasif. Seperti biasa, objeknya kita pindahin ke depan jadi the pen had. The pen had been bought by him from the shop. The pen itu sebagai subjek tadi, terus kita di sini punya kata been sebagai bentuk kata ganti dari be, dan yang terakhir ada by him itu sebagai adverb dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke future tense. Nah, di dalam future tense ini, future artinya masa depan yang akan dilakukan suatu saat nanti gitu ya. Nah, ini tuh future kita pakai will or shall ya, tapi biasanya kita pakainya will ya. Contoh kalimat aktifnya yaitu they will give a book to you tomorrow. Yep, they itu sebagai subject, will and give-nya itu sebagai verb, and the book-nya itu sebagai objek ya.
Terus kita ubah ke kalimat pasif. Kalimat pasifnya yaitu, ingat kita tetap berpegang teguh ke the rule of passive voice, yaitu to be plus verb 3. Jadi seperti biasa kita pindahin ke depan objeknya. A book will be given by them to you tomorrow. Di situ a booknya sebagai subjek, ditambah will, ditambah be, kita kasih be di sini, dan given sebagai kata kerja yang ketiga, dan by them sebagai adverb. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang future perfect atau kejadian yang akan telah dilakukan di masa depan. Contoh kalimat aktifnya yaitu they will have given a book to you tomorrow. Sedangkan kita ubah ke kalimat pasif yaitu a book will be given by them. A book will have been given by them to you tomorrow. Jadi kalimat pasifnya yaitu a book will have been given by them to you tomorrow. Ya, kita di sini memiliki kata been sebagai bentuk kata ganti dari be. Yap, seperti itu. Yap, finish. Itu tadi penjelasan aku tentang passive voice, all about passive voice. Jadi thank you so much udah nonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian, dan saya ingin mengucapkan maaf, I really so sorry kalau misalnya ada materi atau rumus pelajaran bahasa Inggris tentang passive voice yang kurang tepat. Dan yap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.